Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi kami yang berjudul Kepemilikan Tidak Langsung dan Mutual Holding. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Ria Restiza, yang kedua ada Septirto Rizky, 3 Afilia Handayanti, 4 Elizabeth Natalia Bubu, dan yang terakhir Dian Novia. Struktur afiliasi terhadap kepemilikan tidak langsung. Kepemilikan tidak langsung adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengontrol atau mempengaruhi secara signifikan dalam melakukan suatu keputusan investasi. Yang pertama, struktur afiliasi induk anak cucu. Di sini, P secara langsung memiliki 70% kepemilikan perusahaan A. Lalu, P secara tidak langsung juga memiliki 56% kepemilikan atau 70% kali 80% perusahaan B. Hak minoritas memiliki 30% dari saham A. Hak minoritas juga memiliki 44% atau 30% kali 80% ditambah 20% dari saham B. Nah, ini adalah konsolidasi P, A, dan B. Hubungan afiliasi. Di sini, P secara langsung memiliki 60% kepemilikan perusahaan A. P secara langsung juga memiliki 40% kepemilikan perusahaan B. P secara tidak langsung memiliki 18% kepemilikan atau 60% kali 30% perusahaan B. Jadi, total kepemilikan atas saham B yaitu 58% atau 40% ditambah 18%. Hak minoritas memiliki 40% dari saham A. Hak minoritas memiliki 42% atau 30% ditambah 40% kali 60% dari saham B. Nah, ini adalah konsolidasi P, A, dan B. Perhitungan pendapatan bersih dari perusahaan induk dan perusahaan yang dikonsolidasi untuk kondisi kepemilikan secara langsung dapat dipisahkan dengan mudah oleh referensi kepemilikan bunga pada afiliasi atau oleh pendekatan jadwal daftar. Asumsikan bahwa perusahaan P, A, dan B dari ilustrasi struktur afiliasi telah memisahkan penerimaan sebagai berikut. 1. Laba bersih perusahaan induk dan perusahaan yang dikonsolidasi dapat ditentukan melalui persentase dasar kepemilikan perusahaan induk pada pemisah penerimaan yang didapat oleh anak perusahaan. Berhubungan dengan diagram pertama, struktur afiliasi di mana P memiliki 70% saham A dan A memiliki 80% saham B. Yang pertama, laba bersih P terdiri dari $50.000 pendapatan terpisah ditambah 70% dari saham A sebesar $40.000 pendapatan terpisah ditambah 56% dari saham B sebesar $30.000 pendapatan terpisah. Jadi laba bersih P dan konsolidasi laba bersih sebesar $98.800. Lalu yang kedua, hak minoritas atas pendapatan bunga terdiri dari 30% saham A sebesar $40.000 pendapatan terpisah ditambah 44% dari saham B sebesar $30.000 pendapatan terpisah. Jadi, total hak minoritas atas pendapatan sebesar $25.200. Yang kedua, laba bersih perusahaan induk dan perusahaan yang dikonsolidasi dapat juga dihitung dengan menggunakan pendekatan daftar. Penjadwalan khususnya berguna saat perusahaan afiliasi memiliki perbedaan biaya atau nilai buku
dan keuntungan yang tidak logis atau tidak dapat dipercaya. Struktur afiliasi untuk mutual holding. Mutual holding adalah sebuah tipe khusus dari kepemilikan tidak langsung pada perusahaan-perusahaan diafiliasi yang secara tidak langsung dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu sendiri. Di sini, perusahaan induk memiliki P 70% dari S memiliki 10% dari P. Saham S memiliki entitas sendiri sebesar 30% dan P memiliki entitas sendiri sebesar 90%. Saham perusahaan induk yang saling memiliki mungkin dihitung dengan salah satu pendekatan modal saham keuangan atau dengan menggunakan pendekatan secara konvensional. Yang pertama, melalui pendekatan saham pembendaraan. Saham perusahaan induk yang dimiliki oleh anak perusahaan dipertimbangkan terhadap entitas yang dikonsolidasikan. A. Investasi pada saham perusahaan induk dipelihara atau dikendalikan dengan metode biaya. B. Biaya investasi dikurangkan dari modal atau ekuitas pemilik modal pada laporan neraca yang dikonsolidasi. 2. Melalui pendekatan konvensional saham perusahaan induk yang dimiliki oleh anak perusahaan dipertimbangkan berdasarkan pengembangan yang dibayarkan. A. Modal saham dan laba ditahan dipakai untuk kepemilikan saham secara bersama, tidak dimunculkan pada laporan konsolidasi. B. Modal saham dan laba ditahan perusahaan induk tidak akan dikonsolidasikan dengan modal saham dan laba ditahan kecuali apabila perusahaan induk melakukan sebuah pencatatan pada buku terpisah untuk mencatat transaksi saham sesuai dengan besarnya transaksi sebenarnya. C. Pendekatan perusahaan induk dan anak perusahaan saling berhubungan dan seharusnya ditentukan secara serentak.